Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 21, ayatnya yang ke-28 sampai 32. Sebelum kita melakukan pembacaan secara pribadi dan nanti saya akan bacakan seulas dari bacaan Alkitab kita hari ini, saya ingin bertanya kepada kita semua. Jemaat yang dikasih Tuhan, apa yang biasanya paling membuat kita sulit untuk percaya terhadap seseorang atau mau terbuka hati untuk mendengarkan kebenaran yang dibawa oleh seseorang? Iya, mungkin Bapak Ibu terkasih boleh merespon atau menjawab lewat WA Japri ke nomor saya, atau mungkin dalam diskusi kita ketika nanti kita doa pagi juga boleh sharing secara langsung. Yang pasti Bapak Ibu terkasih, pasti kita punya jawaban tersendiri untuk bisa menjawab apa yang membuat kita sulit percaya kepada seseorang atau kebenaran yang dibawa olehnya. Karena renungan kita hari ini masih berkaitan dengan kisah para imam dan para tua-tua atau mungkin orang ahli Taurat atau Farisi yang sulit untuk percaya kepada Yohanes Pembaptis ataupun Mesias. Dan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang dua anak ketika ia disuruh oleh bapaknya, yang satu menjawab iya tapi tidak melakukan, yang satu menjawab tidak, lalu menyesal dan akhirnya dia melakukan. Lalu di ayat selanjutnya Yesus berkata kalimat ini, "Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, lagi dan lagi mereka, kelompok orang-orang imam, tua-tua Israel, ataupun orang Farisi, lagi dan lagi hati mereka yang tidak mau terbuka dan tidak mau percaya kepada apa yang dilakukan oleh utusan Tuhan ataupun sesuatu yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis maupun Mesias itu sendiri yang hadir, Allah yang hadir ke tengah-tengah hidup kita dan mengajarkan kebenaran itu. Lalu yang menarik, ada apa dengan kelompok ini? Ada satu artikel, Bapak Ibu terkasih, yang menjelaskan bahwa kelompok-kelompok dalam kehidupan kita di dunia ini ternyata ada fanatisme yang itu dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu secara sosiologis, secara epistemologi, dan secara psikologi. Nah, artikel ini berjudul Rumah Filsafat yang sedang membahas tentang akar-akar fanatisme ini. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, artikel ini menjelaskan dengan gamblang apa saja yang membuat seseorang bisa sangat fanatisme sehingga tidak terbuka dengan kebenaran atau sesuatu yang dibawa oleh orang lain. Saya akan membacakannya untuk kita semua sebagai dasar bahwa kita memahami kenapa sih di zaman konteks Yesus bahkan mungkin sampai sekarang masih ada kelompok-kelompok yang sulit percaya. Pilar psikologis ini berperan sangat besar dan mendalam ketika berbicara fanatisme, karena pilar psikologis tertanam dalam jiwa manusia, yakni di dalam kodratnya sebagai manusia atau insting-insting alamiahnya. Pada titik ini kita bisa melihat insting mempertahankan diri yang secara alamiah memang jadi bagian dari diri manusia. Nah, fanatisme dalam arti psikologis ini adalah suatu cara untuk mempertahankan diri dan keterasingan dan kesepian jiwa. Orang yang dalam
kelompok ini belajar bahwa mengikat erat dirinya secara ekstrim terhadap suatu pandangan atau kelompok tertentu bisa membawa keselamatan dan ketenangan bagi jiwanya. Insting dasar manusianya lalu bekerja dan menggunakan pola ini, yakni sikap fanatik, sebagai sesuatu yang normal dan bahkan harus dilakukan demi mempertahankan diri. Insting ini biasanya dibarengi dengan ketakutan akan yang lain yang memang sudah selalu ada dalam diri manusia, sehingga ketika berhadapan dengan yang berbeda atau yang lain, ada dua kecenderungan dalam diri manusia, yakni penasaran lalu menjangkaunya, atau justru menjauh dan menjaga jarak. Di dalam jiwa orang fanatik, terutama setelah mengalami dendam, trauma, pengaruh sosial, orang otomatis akan mengambil sikap kedua, yakni menjauh dan menjaga jarak. Menarik, kalimat dalam artikel dikatakan, di dalam jiwa orang fanatik secara psikologis ini, ketika terutama mereka adalah orang-orang yang sudah mengalami dendam, trauma, dan pengaruh-pengaruh sosial, orang ini otomatis akan mengambil sikap kedua, yakni menjauh dan menjaga jarak. Persentuhan dengan yang lain, yakni orang-orang yang berbeda, menjadi tabu. Peleburan identitas dan hubungan dengan orang yang berbeda menjadi sesuatu yang mustahil. Ketakutan akan yang berbeda menjadi cara berhubungan yang normal di dalam hidup sehari-hari. Lalu fanatisme pun bertumbuh di dalam jiwa orang ini dan siap melancarkan efek-efek menghancurkan yang ada di dalamnya. Pada dasarnya, orang menginginkan kebebasan dan bersedia mati untuk mencapainya. Ini bisa terlihat dari upaya revolusi politik dari berbagai bangsa dunia, penjajahan, terutama pada awal pertengahan abad 20. Namun, ada sisi gelap dari kebebasan dan orang takut untuk menghadapinya, yakni pertanggungjawaban, keberanian untuk berpikir sendiri, dan kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan secara seimbang. Orang mengalami ketakutan dan kekhawatiran besar ketika kebebasan melingkupinya. Ketakutan tersebut mendorongnya untuk menyerahkan kembali kebebasan tersebut dan memilih untuk tunduk pada ajaran kelompok maupun pandangan-pandangan yang lebih pasti yang diikutinya selama ini dalam melihat dunia. Jadi pada titik ini kita bisa bilang bahwa akar dari fanatisme, yakni sikap ekstrim di dalam menghayati suatu pandangan, adalah kerinduan manusia untuk ditaklukkan oleh kelompok dan ketakutannya akan kebebasan hidup. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, kenapa artikel ini sangat mendukung kita, menolong kita memahami bacaan ini, bahwa ternyata di konteks zaman Yesus, kenapa ada orang-orang yang susah sekali untuk percaya kepada kebenaran firman Tuhan yang dibawa oleh Yohanes, oleh Mesias, bahkan di perjalanan kehidupan Injil sampai saat ini, itu ternyata karena ada rasa fanatisme dengan pandangan tertentu, dengan rasa takut dan dendam tertentu yang membuat tidak terbuka terhadap sesuatu yang berbeda dan baru. Sesederhana ketika ada orang baru seperti Yohanes ataupun Yesus yang justru merangkul orang-orang berdosa, orang-orang yang berbeda dengan mereka, orang-orang yang di luar dari mereka akan merasa tidak nyaman. Mereka akan merasa orang ini justru bukan orang yang membawa pemahaman yang benar. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini sebenarnya kita diteguhkan bahwa ketika masih ada orang-orang di sekitar kita yang sulit untuk percaya tentang kebenaran yang dibawa oleh firman Tuhan, baik melalui Yohanes, Yesus, bahkan sampai sekarang lewat seluruh para pemberita Injil, pemberita kebenaran, maka sangat mudah untuk bertanya, apakah sebenarnya yang kita tidak percaya itu adalah mereka, sang pembawa kebenaran, atau sebenarnya yang sedang tidak kita percaya adalah diri kita sendiri. Karena kita takut untuk melihat sesuatu yang berbeda, untuk terbuka dengan sesuatu yang baru, untuk resah
melihat sebuah yang di luar jangkauan kita atau kelompok kita untuk dibawa dalam sebuah pandangan yang lebih benar. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, semakin kita percaya kepada kebenaran firman Tuhan, justru semakin kita terbuka atas banyak kemungkinan, atas banyak perbedaan, atas banyak pandangan, atas banyak hal yang bisa kita lakukan dalam terang kebenaran firman Tuhan. Semoga renungan hari ini tidak membuat kita pusing, Bapak Ibu terkasih. Pada intinya adalah waspadai akar fanatisme dalam diri yang membuat sulit untuk percaya tentang kebenaran-kebenaran yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.